Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan berikan penjelasan tentang fitur WA autorespon, yaitu untuk isi formulir atau form survei. Jadi ini merupakan salah satu fitur di dalam aplikasi WA autorespon yang nanti fungsinya adalah untuk membackup atau mendata inputan dari user di WA dan nanti backup-nya atau datanya masuk ke Excel langsung. Nah, beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan atau kita peroleh di dalam fitur ini adalah tabel bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti untuk tabelnya atau kolom-kolomnya bebas, mau ditambahkan, dikurangi, diedit itu bisa. Terus nanti datanya masuk ke Excel otomatis ya, nanti bisa kita olah lagi. Terus nanti untuk satu nomor WA itu bisa input 1 kali 1 hari atau bisa juga bisa disetting 1 harinya itu bisa mengisi berkali-kali, bebas ya. Terus nanti ada 3 jenis formulir, ada simple, ada medium, ada kompleks. Nah ini nanti untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan berikutnya. Terus bisa kirim foto, jadi nanti bisa membackup atau mendata foto yang dikirimkan oleh user. Tapi ini untuk tipe yang kompleks ya. Nanti bisa untuk ngirim foto selfie atau kirim foto bukti transfer ataupun yang lain. Nah, contoh penggunaannya nanti bisa digunakan untuk formulir PDB atau mungkin pendaftaran seminar, pengisian daftar hadir, laporan, pemilihan kartu OSIS, pemilihan RT, survei, dan lain-lain ya. Nanti intinya tentang formulir atau pengisian formulir. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi WA Autorespon seperti ini. Ada beranda atau home ya. Terus ada balas otomatis, ini fitur yang pertama, cari data otomatis, ini fitur yang kedua, dan formulir, ini adalah fitur yang ketiga yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk dua fitur yang sebelumnya, balas otomatis dan cari data, silakan dilihat atau dicek di video saya sebelumnya. Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, silakan dicek. Nah, sekarang masuk ke fitur yang ketiga, yaitu formulir dan survei. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang sudah saya buat. Misalkan di sini kata kuncinya adalah regu, itu untuk mendata atau meregistrasi yang nanti diminta untuk mengisikan nama dan alamat ya. Ada juga nanti misalkan saya sudah membuat absen misalkan ya, seperti ini. Nanti dengan kata kunci absenku. Nah, sekarang saya coba akses dulu ya. Saya coba nanti bentuknya kayak apa. Oke, ini sudah saya buka di HP, terus saya coba akses kata kuncinya. Misalkan ini kata kuncinya adalah absenku. Ya, saya ketik absenku. Maka jika kita kirim ke nomor server, maka akan membalas seperti ini. Jadi suruh untuk mengisi form. Nah, ini untuk formnya bisa kita isi dengan cara dikopas aja, terus diisi sesuai dengan permintaan. Misalkan ini merupakan absen ya, absensi pelajaran, misalkan nama guru, misalkan saya sendiri, Mulyono ya. Mapelnya misalkan matematika, kelasnya 10 TAV, jam ke 1 sampai 4 misalkan. Jumlah hadirnya 34, jumlah tidak hadir misalkan 2. Nah, seperti ini. Jadi mengisi formulir. Kalau sudah dikirim seperti ini. Nah, otomatis akan masuk atau terupdate di data absensi. Nah, untuk nanti untuk isian yang tadi yang sudah kita kirimkan nanti akan masuk ke database Excel. Nah, contoh lain adalah tadi kata kuncinya adalah regu. Ya, saya masukkan kata kuncinya regu seperti ini. Lalu saya kirim. Ya, nanti permintaannya adalah regu tanda pagar nama, tanda pagar alamat ya. Sehingga saya tulis regu terus tanda pagar nama misalkan Mulyono ya. Ini untuk pertanyaannya, panjangnya atau kolom-kolomnya bebas sesuai dengan keinginan kita, mau ditambah, mau dikurangi, mau diubah itu bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ini sesuai dengan formatnya. Nah, jika dikirim maka otomatis akan muncul seperti ini ya di tabel register user. Nah, sekarang untuk datanya itu masuk kemana? Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini aplikasi WA Autorespon. Terus masuk ke menu tabel data.
Terus nanti di sini pilih tabel. Tabel tadi yang kita isi adalah yang register user ya, yang ini. Nah, ini. Register user. Ini tadi adalah isian saya ya. Ada nama, ada alamat. Ini yang tadi terakhir kita isi. Terus tadi juga saya mengisi di absensi. Nah, ini. Ada Mulyono matematika kelas 10 TAV 1 sampai 4, terus jumlah hadir 34, jumlah tidak hadir 2. Ini berarti kan sudah terekap ya, sudah masuk sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, terus untuk file Excel-nya itu di file server XLSX atau di dalam aplikasinya ya. Di dalam folder aplikasi nanti ada file server. Silakan dibuka saja. Saya tutup dulu aplikasinya. Nah, seperti ini. Nanti di dalam folder aplikasi ada namanya file server. Ini dibuka. Nanti bisa kita backup atau kita simpan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tadi inputan tadi dan juga ke sini ya. Ini juga tadi inputan saya sendiri ya. Jadi masuk ke langsung ke Excel. Nah, sekarang tutorial cara membuat menu yang tadi atau menu isi formulir. Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah-langkah untuk membuat formulir di aplikasi WA atau Respon adalah seperti ini. Jadi, pertama kita harus membuat tabel dalam file Excel server ya. Wajib nanti ada kolom untuk nomor formulir, no formulir, TGL formulir, dan no telepon atau nomor telepon. Tulisannya kayak gini ya. Ini wajib ada 3 kolom ini. Dan untuk tambahan, misalkan ada nama, ada kelas, ada keterangan, itu silakan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk jumlah kolomnya bebas, mau 1, 2, 3, 4, 5, bebas. Yang penting ada 3 ini ya. Berarti selain 3 ini silakan bisa ditambahkan berapapun kolomnya. Terus di edit petunjuknya ini khusus kalau misalkan nanti menggunakan tipe kompleks ya. Kalau menggunakan tipe formulir yang kompleks. Terus di menu formulir dan survei silakan klik tombol baru, terus pesan masuknya bebas, nggak boleh pakai spasi, simpan ke tabelnya, pilih dari tabel yang nomor 1 yang sudah dibuat tadi, dinamai, terus simpan ke kolomnya, pilih kolom yang mau diisi, terus jenis formulirnya atau data gondanya silakan disesuaikan, terus klik simpan. Oke, sekarang kita buat tabel dulu. Ini saya akan membuat untuk isian daftar hadir yang nanti diminta untuk memasukkan NIS, memasukkan nama, dan memasukkan kelas ya. Sekarang saya buka file servernya. Ini adalah file servernya. Di bawah sini nanti ada beberapa sheet ya. Ada setting, ada register user, ada mapping, ada raport, dan seterusnya. Sekarang saya buat sheet untuk mengisi daftar hadir ya. Mengisi daftar hadir berarti saya buat sheet daftar hadir ya. Untuk nama sheet nggak boleh pakai spasi juga. Terus kita buat dengan cara klik kanan di bagian sheet di sini. Terus klik menu insert, terus worksheet-nya diklik, terus oke. Nah, seperti ini. Nanti akan terbentuk satu sheet baru di sini, mau dipindahkan ke belakang boleh, nggak masalah. Terus dinamai dengan sesuai dengan ini. Nanti kita akan membuat apa? Misalkan daftar hadir, misalkan saya namai di sini hadir ya. Hadirku yang apa? Misalkan hadirku. Terus tadi di langkah pertama itu harus ada nomor formulir, tanggal formulir, dan nomor telepon. Berarti saya tulis di sini. No formulir. TGL formulir, no telepon. Nah, ini 3 kolom ini adalah wajib ada ya, wajib ada. Nah, 3 kolom ini itu wajib ada atau nggak boleh tidak ada ya, tetap harus ada. Ini yang 3 ini di depan, taruh depan. Nah, terus belakangnya sesuai dengan kebutuhan. Tadi daftar hadir itu butuh NIS, butuh nama, dan kelas. Berarti saya tambahi di sini NIS, nama, kelas. Nah, kayak gini. NIS, nama, kelas. Berarti untuk tabel daftar hadir sudah jadi ya. Nah, sekarang saya simpan, file save, terus saya tutup.
saya buka aplikasi WA atau responnya. Nah, seperti ini saya buka web WA, diklik, maka otomatis nanti masuk ke browser dan otomatis langsung membuka web WhatsApp. Nah, terus di sini nanti masuk ke bagian tadi berarti sudah sampai sini. Ini sudah. Nah, ini di menu formulir dan survei klik tombol baru. Kita masuk ke aplikasinya di sini. Aplikasi responnya, silakan masuk ke menu formulir. Nah, di sini ada menu nomor 3 ya. Ini bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, silakan. Kalau bahasa Inggris berarti fill form and survey. Kalau bahasa Indonesianya formulir and survey. Silakan diklik ya, diklik. Nanti masuk menu atau pilihannya di sebelah sini seperti ini. Nah, sekarang kita buat kata kunci baru. Nah, kata kuncinya bebas. Misalkan daftar hadir ya, misalkan hadirku atau daftarku atau apa ya, bebas, terserah sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk membuatnya klik tombol baru yang bawah di sini. Nah, misalkan di sini saya buat hadirku. Ini bebas ya untuk yang di sini tulisannya. Terus tidak boleh spasi. Misalkan hadir spasiku itu nggak boleh. Terus simpan ke tabelnya di sini. Yang nomor 2 pertanyaannya. Silakan pilih tabel yang tadi kita buat. Nah, tabel kita buat, kita klik, nanti muncul di sini ada tabel-tabel. Nah, di sini tadi kita kan sudah membuat sheet hadirku ya. Nah, di sini silakan dipilih saja. Terus simpan ke kolomnya, ini dicentang sesuai dengan yang kita inginkan nanti akan masuk ke kolom yang mana. Nah, tadi kan ada kolom nama kelas ya. Untuk daftar hadir itu kan ada NIS, nama, dan kelas, maka kita centang semuanya. 3 kolom pertama ini wajib dicentang, terus ada NIS, ada nama, ada kelas. Nah, ini juga dicentang. Nah, kayak seperti ini. Terus untuk tipenya, jenis formulirnya, silakan ada 3 pilihan. Kalau simple, nanti tulisannya seperti ini. Jadi nanti user memasukkan hadirku, nanti pilihannya atau isiannya nanti bentuknya seperti ini. Ada tulisan hadirku, NIS-nya berapa, namanya siapa, kelasnya apa ya. Nah, ini nanti memanjang seperti ini. Kalau nanti misalkan pilihannya berupa medium, nanti formulirnya seperti ini. Ya, nanti tinggal dikopas, nanti diisi titik-titiknya. Kalau kompleks, ya kompleks, itu nanti muncul pertanyaan satu persatu. Silakan ketikkan NIS, ketikkan nama, ketikkan kelas, nanti muncul satu persatu. Nah, saya coba yang simple dulu, yang gampang-gampang ya. Terus di sini ada izinkan data ganda, silakan disesuaikan. Misalkan satu nomor WA itu hanya bisa mengisi 1 kali dalam 1 hari. Ya berarti di sini pilihnya no, ya. Jadi nggak boleh ada data ganda dalam 1 hari. Tapi untuk hari berikutnya bisa ngisi lagi ya. Jadi kalau misalkan di sini pilih no, 1 hari hanya bisa mengisi 1 kali. Kalau dia mengisi 2 kali, maka otomatis isian yang terakhir yang masuk. Nanti berarti untuk isian kedua, ketiga, dan keempat nanti mengupdate data yang pertama. Ya. Tapi kalau nanti di hari kedua atau di tanggal yang berbeda, nanti masuk ke data yang baru ya. Terus ada juga pilihan data gandanya pilih yes. Kalau pilih yes, berarti nanti setiap dia ngisi, maka masuk ke data baru, walaupun nanti isinya sama, ya. Jadi, kalau misalkan pilih yes, 1 nomor WA bisa ngisi berkali-kali, dan nanti isian yang baru masuk ke data yang baru. Ngisi 10 kali, ya nanti masuknya 10 data. Dan nanti walaupun nanti di isiannya sama, ya. Itu kalau misalkan pilih yes. Silakan sesuai kebutuhan saja, disesuaikan ya. Nah, kalau sudah di setting seperti ini, terus klik tombol simpan. Kalau sudah, ini berarti sukses, sudah membuat formulir untuk daftar hadir ya. Nanti disuruh untuk mengisi NIS, nama, dan kelas. Kalau sudah, oke. Nah, seperti ini. Sekarang saya coba akses tadi fitur yang tadi, yaitu hadirku. Ya. Saya ketik hadirku. Nah, seperti ini. Enter. Maka nanti akan dibalas seperti ini. Jadi, nanti tulisannya hadirku, pagar, NIS, pagar nama, pagar kelas. Ya, berarti saya ngisi harus sesuai dengan format.
NIS-nya misalkan 2001, namanya misalkan Andi ya. Terus kelasnya misalkan kelas 12 IPA. Nah, seperti ini harusnya nulisnya ya. Kalau misalkan tadi jenis formulirnya yang simple. Kalau sudah dikirim, nanti akan masuk ke sini. Your data is successful saved in Hadirku. Jadi sudah tersimpan ya. Nah, untuk ngecek sudah masuk atau belum, kita bisa masuk ke menu tabel data. Kita lihat di sheet Hadirku tadi. Nah, Hadirku kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini NIS-nya 2001, namanya Andi, kelasnya 12 IPA. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan dia ngisi lagi di yang kedua, nanti akan mereplace atau memperbaiki dari data yang sebelumnya. Karena apa? Karena di sini untuk formulirnya pilihnya data gandanya pilihnya no. Nah, misalkan saya ganti tadi pakai nama kata Andi, terus saya tambahi misalkan ya Andi Silo misalkan kayak gini. Jadi dia memperbaiki, itu bisa. Kalau sudah enter, maka otomatis masuk. Tapi di sini keterangannya adalah update. Update itu berarti data yang lama akan tergantikan dengan data yang baru. Kita cek di tabel data, terus Hadirku kita akses. Nah, di sini munculnya adalah Andi Susilo ya, bukan Andi lagi. Dan yang Andi itu hilang. Karena apa? Karena tadi untuk data gandanya pilihnya no. Nah, sekarang saya coba kalau misalkan data gandanya saya pilih yes ya. Di sini izinkan data ganda, saya pilih yes. Seperti ini. Lalu saya klik simpan. Oke. Nah, sekarang saya input lagi dengan data yang lain. Ini pakai nomor yang sama ya, masih sama. Misalkan 2001 terus 2002, namanya Cita ya. Kalau sudah enter. Nah, seperti ini save ya, save. Terus saya cek di tabel data Hadirku. Nah, ini masuk ya. Ini masuk. Nah, sekarang saya masukkan lagi atau saya ngisi lagi dengan NIS yang sama tapi namanya berbeda. Nah, Cita Puspita misalkan ya kayak gini. Lalu saya kirim. Ya, ini save. Kita lihat di sheet Hadirku lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini untuk Cita yang pertama masih kesimpan, Cita Puspita yang kedua juga kesimpan, muncul data double seperti ini. Nah, ini kenapa? Karena tadi di menu formulir kita pilih yes. Yes itu berarti satu nomor WA itu bisa ngisi berkali-kali dan nanti masuk ke data yang baru ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kebutuhan data gandanya yes atau no, silakan sesuai kebutuhan. Bisa juga kita berikan format formulirnya itu tipenya medium. Kalau medium itu nanti formulirnya seperti ini. Ada isi formulir Hadirku, terus ada NIS, nama kelas, itu nanti ke bawah. Nah, sekarang saya coba ganti ya dengan versi yang medium. Simpan. Oke, sekarang saya akses dengan kata Hadirku lagi. Hadirku, seperti ini. Maka nanti muncul form seperti ini. Isilah form Hadirku di bawah ini, jangan hapus judul formnya. Jadi secara keseluruhan silakan dikopikan, terus masukkan ke pesan baru. Nah, ini diisi. Misalkan ya, NIS-nya 3001, namanya Joko misalkan, kelasnya 10 IPS. Tadi di sini untuk data gandanya no. Kalau data gandanya no berarti nanti di data yang masuk itu cuma satu kali saja, nggak boleh atau nggak bisa double-double. Sekarang saya kirim. Ya, di sini masuk update. Sekarang kita lihat di tabel datanya. Nah, seperti ini sudah masuk atas nama Joko kelas 10 IPS. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa juga tipe formulirnya adalah modelnya medium. Nanti ada form seperti ini terus diisi. Sekarang saya isi ulang, saya kopikan dari depan. Terus saya ganti datanya, misalkan di sini 3002, atas nama misalkan Santi. Kelasnya tadi 10 IPS misalkan.
Nah, seperti ini data baru. Tapi karena tadi di settingan di sini izinkan datanya no, maka otomatis jika ini dikirim karena pengirimnya sama, maka data yang sebelumnya Joko itu akan hilang. Saya coba akses ya, atau saya kirim. Nah, seperti ini. Kita lihat di tabel data, kita akses sheet hadirku, maka otomatis yang tadi Jokonya hilang menjadi Santi. Tidak muncul dua kali ya, karena di settingan adalah data gandanya no. Sekarang kalau misalkan yes, saya simpan, maka saya isi lagi dengan kata Joko, misalkan tadi dengan nama Joko, saya akses lagi atau saya kirim lagi, maka otomatis save itu berarti tersimpan dengan data yang baru. Kita lihat di datanya, kita masuk ke sheet hadirku. Nah, ini masuk Santi ya, masuk Joko ya, masuk. Berarti satu nomor WA itu bisa ngisi 2 ya, asalkan di sini di settingannya pilihnya yes. Nah, untuk yang versi atau jenis formulir yang kompleks, nanti munculnya pertanyaannya satu persatu, dan ini adalah formulir yang bisa menyimpan foto kiriman dari user. Misalkan ini cocok untuk bukti transfer misalkan ya. Nanti di pertanyaan atau formulir seminar nanti mengirimkan bukti transfer, atau mungkin daftar hadir ngisi foto atau mengirim foto selfie. Terus pendaftaran PPDB mengirim bukti transfer atau bukti pembayaran, itu bisa. Nah, untuk yang versi kompleks nanti akan saya buatkan di video saya selanjutnya saja. Nah, untuk kali ini untuk yang tipe simple dan medium saja. Nah, silakan bisa dipraktekkan sendiri. Jika ada yang masih bingung, silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini, dan semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi ini, WA atau respon, silakan hubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Nanti akan saya cantumkan dengan berikut langkah-langkah atau cara-cara mendapatkannya ya. Cukup sekian untuk tutorial kali ini, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.